Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pengukuran kerja dengan terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya sendiri, Andini Regita Sari, Dinda Amelia Fauzia, Kartika Herdianti, Sylvia Fitri Anggraini, dan Novia Rahmawati. Pengukuran kerja atau work measurement merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan dan pengaturan operasi produksi. Tanpa adanya pengukuran kerja, seseorang tidak dapat menentukan jumlah kapasitas dari suatu fasilitas dan juga tidak dapat membuat perkiraan biaya yang akan muncul. Next. Tujuan pengukuran kerja sebagai pembanding metode alternatif, perencanaan dan kontrol, biaya yang realistis, skema keuangan yang insentif, tanggal pengiriman produk yang tertata, mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, mengidentifikasi standar kemampuan pekerja, dan yang terakhir pelatihan untuk pekerja baru. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dinda Amelia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Manfaat dan metode pengukuran kerja. Di sini ada manfaat 1 untuk penjadwalan, 2 perencanaan dan kontrol, 3 menetapkan tingkat penggunaan tenaga kerja, 4 perbandingan efisien, 5 dasar untuk pembuatan anggaran dan pengendalian biaya, 6 memperkirakan biaya dan beban kerja, 7 rencana pemberian insentif. Dan di sini ada metode pengukuran kerja yang terdiri dari 1 metode pendekatan studi langsung, 2 metode pendekatan studi tidak langsung. Next. Time study atau telah waktu merupakan suatu teknik observasi langsung yang dimana para praktisi time study mengamati seseorang pekerja, mencatat waktu dari apa yang sedang dikerjakan dan menentukan nilai pekerjaan tersebut. Next. Di sini ada perhitungan waktu standar. Waktu standar sama dengan waktu dasar ditambah waktu longgar istirahat, ditambah waktu longgar gangguan, ditambah waktu longgar proses. Ada cara lainnya. Waktu standar sama dengan waktu normal dibagi 1 dikurang kelonggaran. Atau waktu standar, waktu siklus rata-rata dikali skala nilai. Waktu siklus rata, sigma waktu yang dicatat melaks elemen atau banyak siklus operasi. Waktu kelonggaran umumnya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Next. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Novi. Seorang pekerja muatan bagasi pada perusahaan penerbangan Lion Air di Airport Adi Sucipto, Yogyakarta dibebani tugas untuk menentukan standar waktu pemuatan bagasi penumpang ke dalam pesawat. Studi berikut ini dilakukan selama pemuatan dilaksanakan. Penilaian prestasi 80, kegiatannya mengecek dan mengangkut muatan bagasi dengan tenaga manusia ke atas mobil trailer dengan jumlah observasi 200. Penilaian prestasi 100 dengan kegiatan menarik muatan bagasi dengan traktor ke pesawat, jumlah observasinya 300. Penilaian prestasi 120 dengan kegiatan mengecek panel-panel listrik yang mengontrol sistem pengaman sebelum pemuatan bagasi, jumlah observasinya 400. Penilaian prestasi 110 dengan kegiatan memasukkan muatan bagasi ke dalam perut pesawat dengan peralatan otomatis, jumlah observasinya 400. Penilaian prestasi 140 dengan kegiatan mengembalikan traktor dan trailer ke gudang waktu untuk keperluan pribadi dan waktu tak terpakai. Jumlah observasinya 300-400. Jumlah observasi 2000. Kelonggaran waktu pribadi yang ditetapkan perusahaan adalah 10% dari jumlah jam kerja selama 8 jam per hari. Total waktu observasi 300 jam dan jumlah observasi sebanyak 900 muatan. Hitunglah waktu standar setiap pemuatan.
Waktu rata-rata observasi sama dengan 300 jam dikali 60 menit dibagi 900 pemuatan, sama dengan 20 menit per pemuatan. Kegiatan 1 sama dengan 20 menit dikali 200 dibagi 2000 dikali 0,80 sama dengan 1,60 menit. Kegiatan 2 sama dengan 20 menit dikali 300 dibagi 2000 dikali 1,00 sama dengan 3,00 menit. Kegiatan 3 sama dengan 20 menit dikali 400 dibagi 2000 dikali 1,20 sama dengan 4,80 menit. Kegiatan 4 sama dengan 20 menit dikali 400 dibagi 2000 dikali 1,10 sama dengan 4,40 menit. Kegiatan 5 sama dengan 20 menit dikali 300 dibagi 2000 dikali 1,40 sama dengan 4,20 menit. Jumlah waktu normal atau pemuatan sama dengan 1,60 ditambah 3,00 ditambah 4,80 ditambah 4,40 ditambah 4,40 ditambah 4,20 sama dengan 18 menit. Waktu standar sama dengan 18 menit ditambah 300 dibagi 100 dikurang 10 sama dengan 20 menit. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kartika. Sampling kegiatan. Sampling kegiatan atau activity sampling adalah suatu teknik di mana sejumlah observasi berturut-turut dilakukan selama periode waktu tertentu atas suatu pekerja atau kelompok mesin atau proses. Banyaknya observasi untuk menelaah penuh N sama dengan 4P buka kurung 100 dikurang P tutup kurung per L kuadrat untuk 95% confident. Rumus ini dinyatakan dalam angka absolut yang dimana N sama dengan banyaknya observasi, P sama dengan persentase kejadian dari kejadian yang diinginkan. L sama dengan persentase kearutan yang diminta. Next. Contoh misalkan P sama dengan 10% dan L sama dengan 2%. Nilai P terletak di antara 8% dan 12%. Maka N sama dengan 4 dikali 10, buka kurung, 100 dikurang 10 tutup kurung, per 2 kuadrat sama dengan 3.600 per 4 sama dengan 900 observasi. Rumus di atas bila dinyatakan dalam angka relatif. Ketepatan dalam pengertian relatif sama dengan N sama dengan akar 4P buka kurung 100 dikurang P tutup kurung per N. Jika digunakan angka di atas, maka diperoleh angka ketepatan relatif N sama dengan akar 4 dikali 10 buka kurung 100 dikurang 10 tutup kurung per 900 sama dengan 2%. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sylvia Anggraeni. Waktu dan tempat dipersilakan. Learning kurva atau kurva belajar. Kurva yang menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja seorang karyawan dengan produktivitas kerjanya. Biasanya seorang karyawan semakin berpengalaman akan dapat bekerja lebih efisien. Kesalahan semakin sedikit dan karyawan sudah tahu bagaimana cara bekerja agar lebih cepat dan mudah. Next. Kesimpulan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.